yang kita hitung itu bukannya di pergerakan tangan, tetapi pertama kita mengkomparasikannya itu adalah ini sepertinya lebih lambat dan ini cepat, berarti itu mungkin prediksinya betul, maka yang kita hitung semenit adalah yang di sini. Nah, kita dengar, oh DJJ normal 120 sampai 160 ya. Jadi kita dengarkan seperti ini. Apa saja yang kita dengarkan? Yang pertama adalah frekuensinya dalam 1 menit. Nah, jeli ini harus menutup pori-pori dari penghantaran bunyi suara resonansinya supaya nanti hasilnya maksimal. Kita beri jeli. Ini alatnya sangat mudah digunakan. Yang sulit adalah menemukan punggungnya supaya bisa mengukur dengan tepat gitu ya. Kita hidupkan dulu, ini on off nya tinggal dicetek aja. Ini kan Doppler yang paling murah, diusahakan kalau bisa kalian bilang ke ayah ibunya untuk mendirikan ini supaya bisa latihan. Ini ada yang murah, coba dicari Shopee. Doppler berapa? Iya, berapa? Geser semakin ke atas ini volumenya semakin kencang, kalau ke bawah semakin begini. Nah setelah dihidupkan, baru ini ujungnya kita letakkan di punggung janin tadi. Kalau ini kan nadi, karena saya tekankan di sini kan ada nadi saya. Nanti akan ada bunyi duduk dengan jumlah DJJ-nya di sini ada. Awal kalau nanti belum ketemu gitu ya, belum ketemu digeser nih. Digeser diikutkan jelinya ya. Bunyinya berarti nanti cut bunyinya bukan luduk gitu. Tapi ada kayak mensiut-siutnya kayak apa ya, sesuatu yang berdesit gitu loh. Tapi kalau didengarkan luduk, tapi ada kayak desitnya itu soalnya. Dan jumlahnya nanti di sini akan teraba. Kapan kita menganggap DJJ-nya itu adalah pada saat frekuensinya itu kan awalnya kan ini bergerak naik ya. Naik pada saat dia sudah berhenti bertambah, itulah di situ DJJ-nya. Jadi kalau masih naik aja jangan disimpulkan. Simpulannya kalau DJJ-nya sudah tidak bergerak lagi angkanya. Ya, paham ya maksudnya begini ya? Mengetahui bagian presentasi terbawah janin. Terus yang keduanya adalah apakah bagian tersebut telah masuk PAP atau belum. Yang tujuan leopard ketiga ada 2 ya, untuk mengetahui bagian presentasi terbawah janin apakah bagian tersebut telah masuk PAP atau belum. Posisi pasien tetap seperti leopard 1 dan 2 ya, suspin dengan kaki sedikit ditekuk. Caranya adalah sebenarnya kita akan menemukan fundusnya dulu. Fundusnya akan kita temukan. Menemukan fundus kan dengan cara tadi mengumpulkan bayi ke tengah. Setelah bayinya terkumpul di tengah, kita menelusur PX sampai menemukan fundus. Setelah fundus ketemu, ini kita fiksasi. Kita tahan, kita fiksasi. Kalau yang leopard 1 tadi kan berapa jari, kita posisinya begini kan. Tapi kalau ini setelah ketemu fundusnya terus kita fiksasi. Tangan yang sebelah kanan kita letakkan di atas sifisis di bawah perut. Untuk posisinya begini, seperti gerakan memegang, mencengkeram. Gerakan mencengkeram. Apa yang kita cengkeram dan kita rasakan saat memegang? Yaitu apakah rasanya itu keras dan melenting atau bulat dan lunak. Kalau bulat dan lunak itu bokong. Keras melenting itu adalah kepala. Kenapa kok melenting itu maksudnya jendol. Karena apa? Kan ada leher. Jadi kepala itu kan bergerak-gerak karena ada di dalam cairan ketuban kan. Ya. Jadi kita cengkeram, terus kita sekaligus setelah dicengkeram kita akan gerakkan. Kita akan gerakkan begini. Digerakkan, apakah masih bergerak secara mudah atau tidak bisa digerakkan. Kalau sudah tidak bisa digerakkan berarti dia masuk PAP, sudah masuk pintu atas panggul. Kalau masih digerakkan leluasa berarti dia belum masuk PAP. Nah kalau masih bisa digerakkan leluasa, ini tidak perlu melakukan leopard keempat, cukup sampai leopard ketiga saja ya.
Lepot keempat tujuannya untuk mengetahui sejauh mana bagian terbawah janin telah masuk PAP. Posisi pasien tetap supin tapi kakinya diluruskan. Ibu maaf, kakinya diluruskan ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana bagian terbawah janin telah masuk PAP. Yang lepot 4 untuk sejauh mana ya, sejauh mana. Caranya adalah kalau kita lanjutkan dari lepot 4, jadi menemukan fundus difiksasi. Lepot 4 itu. Kalau dimulai dari awal kan tadi menemukan fundus, tapi kalau mau dilanjutkan lepot 3 tadi dilanjutkan langsung dengan lepot 4. Kan ini kan fiksasinya dari pas. Ya. Jadi lepot 4 menemukan fundus ya, terus difiksasi. Nah, caranya ada 2, seperlimaan dan divergen konvergen. Seperlimaan itu caranya adalah kita mengimajinasikan bahwa bagian janin itu dibagi menjadi 5 bagian. 5 bagian potongan. Berapa potong yang sudah masuk dan berapa yang belum. Yaitu dengan cara saat kita memfiksasi ini, kita akan memasukkan jari-jari kita di bawah perut, di atas simfisis. Di sini kan kalau ada cekungan yang memungkinkan jari-jari kita masuk, itulah nilainya nanti. Ya, caranya adalah kita mulai dari 4 jari dulu, gak mungkin 5. Kalau 5 karena nilainya 0/5, berarti ini belum masuk PAP, maka tidak usah dilakukan sejak tadi kan. Sekurang-kurangnya harus nilainya 1/5. Kita masukkan seperti ini ya. Posisinya horizontal ya, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kita lurus ya, dan jempol ini kita regangkan sempurna. 4 jari masuk, ini berarti nilainya 1/5. Artinya adalah 1 bagian dari 5 bagian janin telah masuk PAP. Kalau misalnya 4 nggak masuk, maka dikurangi menjadi 3. Yang dikurangi adalah jari kelingkingnya, bukan jari tengah ya. Kelingkingnya ini ada di atas pubis, di atas pubis berarti 3-nya ada di sini. Kalau 3 maka nilainya 2/5. Kalau 3 nggak cukup, nggak bisa masuk semua jarinya, dikurangi 1 lagi, maka dengan jari manisnya dikurangi. Kalau nggak masuk, maka jari tengah yang dikurangi. Kalau misalnya 1 jari masuk, maka nilainya 4/5. Ayo saya ukur ya, potensi kalian. Silakan. Berapa nilainya? 3/5. Berapa nilainya? 1/5. 3/5. 1/5. 1/5. Apa artinya? Apa artinya 1/5? 1 bagian dari 5 bagian janin telah masuk ke PAP. 1 bagian dari 5 bagian janin telah masuk PAP. Ayo, berapa nilainya? 2/5. Artinya 2 bagian dari 5 janin telah masuk ke PAP. 2 bagian dari 5 bagian janin telah masuk ke PAP. Yang kompak. Ayo, berapa nilainya? 4/5. Artinya 4 bagian janin telah masuk ke PAP. 5 bagian janin telah masuk ke PAP. Oke. Berikutnya cara yang kedua adalah menggunakan konvergen divergen. Iku engko lek ujian ditakoni kudu iso jawab ora. Insyaallah. Sesempurna itu kata-kata. Ingatnya itu adalah 1 bagian dari 5 bagian. bagian. Kan itu yang paling penting kata kuncinya. Ya sempurna kalau itu nggak boleh kata yang ada yang dikurangi. 1 bagian dari 5 bagian. Atau kalau mudahnya 1 dari 5 bagian janin. Sudah masuk ke PAP. 1/5. Yang kedua adalah cara divergen konvergen. Cara divergen konvergen ini kita periksa dengan cara kita ingin membuktikan apakah kedua ujung jari kita ini masih bisa bertemu. Bisa bertemu di mana? Kalau di bawah perut dan atas simfisis ini masih ada cekungan yang memfasilitasi kita bisa bertemu karena dia jeglong di cekungan itu. Kemudian agak susah, agak kesini saya. Oke. Kalau tidak bisa bertemu, itu berarti karena pantat keras, nggak ada jeglongannya belas, karena itu berarti janin sudah masuk PAP. Kita telusur dari samping.
kita telusur dari samping ini. Kita kalau menemukan, nah kalau misalnya dia ini tidak bisa pantat ini ya, kita ulang. Jadi dia nggak ada cekungannya. Berarti kalau tidak bertemu karena dia nggak ada jeglongan, berarti di sini namanya adalah konvergen. Ya. Kalau misalnya kita runut begini, ini ada ujung jarinya bisa bertemu, ini namanya divergen. Ingatnya adalah D itu dalam bahasa Latin dua artinya. D itu dua, berarti dua jari bertemu. Itu yang ingatnya. Ya ini. Kalau divergen itu sebenarnya kan belum masuk PAP ya. Kalau konvergen ini sudah masuk PAP. Itu yang berkaitan dengan pemeriksaan leukop. Selanjutnya kita akan periksa ke daerah ekstremitas. Genitalia itu diperiksa terakhir kalau diperlukan. Misalnya ada keluhan flek, ada varises dan lain sebagainya. Ya. Apa yang diperiksa di daerah ekstremitas? Kenapa kok pada duduk singkat? Iya bu, katanya pusing. Sakit dan mana? Gitu. Lu pernah lihat karena kemudian mulai jam 7 ya duduk. Makanya saya tadi minta air. Pusing kan udah makan tak? Enggak. Enggak usah curhat. Tapi berapa orang yang pusing? Kalian sebenarnya katanya nggak ada kuliah mulai pagi. Enggak. Terus ngapain kuliah sebentar aja kok sudah pusing? Enggak tahu bu. Kemudian apa kabar mulai jam 7? Hahaha. Ya. Baik, ada udem atau tidak? Ada udem atau tidak di punggung telapak kaki ya. Terus berikutnya yang paling penting adalah ada varises atau enggak. Varises itu diperiksa di kontralateral tungkai. Kontralateral tungkai berarti. Ini karena ini kan harusnya bisa diginikan karena bisa. Jadi di sini. Di sini ya. Di bagian betis. Jadi Aduh gini-gini nih. Gocai ya, gocai meneng. Lateral itu kontralateral di bagian belakang. Apakah ada varises? Kalau ada varisesnya sangat parah gitu. Orang hamil itu pembuluh-pembuluh darah venanya menonjol, lebih biru. Tapi kalau tidak varises maka tidak sampai membesar kan. Kalau membesar dan parah maka ini bisa diperiksa sekalian vaginanya apakah ada varises vagina. Kalau varises vaginanya itu ya di vagina kan banyak pembuluh-pembuluh darah. Kalau sampai dia terjadi pelebaran pembuluh darah, varises vagina itu kontraindikasi persalinan vaginal. Kontraindikasi itu maksudnya tidak boleh. Karena apa? Kalau terjadi persalinan ada ruptur, terus pembuluh darahnya patah atau pecah, kan perdarahan lebar. Kalau varises vagina merupakan indikasi sisa untuk persalinan. Ini kalau tidak ada keluhan-keluhan itu ya setelah memeriksa ekstremitas berarti kita sudah. Ya. Kalau sudah, oke silakan duduk dulu dah. Kan adzan.